Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salsa Fitri Rahmadani Damanik dari kelas A, dari kelas 4A Manajemen Pemasaran dengan NIM 2106010204. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen pemasaran dengan dosen pembimbing mata kuliah manajemen pemasaran yaitu Ibu Ima Sukaisi SEMM. Adapun topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai konsep dasar pemasaran di mana meliputi 4P dan 7P, analisis pesaing, strategi produk dan pengembangan produk, inovasi dan manajemen baru, pemasaran digital dan e-commerce, strategi distribusi dan saluran distribusi, dan yang terakhir yaitu strategi promosi dan komunikasi. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diartikan sebagai suatu kegiatan menganalisis, menerapkan, merencanakan, mengawasi, serta mengendalikan seluruh kegiatan proses pemasaran dengan tujuan untuk mencapai target perusahaan. Nah, adapun fungsi dari manajemen pemasaran yaitu sebagai pembelian, penjualan, pengangkutan, penanganan risiko, serta grade. Sedangkan tujuan manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Untuk menciptakan pelanggan baru bagi perusahaan. 2. Untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. 3. Untuk menciptakan permintaan bagi konsumen. Nah, sedangkan konsep manajemen pemasaran itu ada konsep produksi, di mana konsep produksi ini konsumen akan menyukai pada produk pada harga-harga standar, contohnya pada skincare. Konsumen akan menyukai produk skincare dengan harga-harga yang standar dan memiliki banyak varian lini yang dijual serta memiliki sistem distribusi yang luas. Nah, yang selanjutnya ada konsep produk, di mana konsep ini lebih berfokus pada mutu, juga kualitas serta inovatif dari produk itu sendiri. Contohnya adalah perusahaan skincare. Perusahaan skincare harus mengklaim bahwa produk-produk yang mereka produksi dari bahan-bahan yang halal dan juga terjamin mutunya, serta dalam proses menciptakan produk baru sesuai dengan inovasi agar mencapai nilai sesuai harapan konsumen. Selanjutnya itu ada konsep penjualan, di mana konsep ini perusahaan harus pintar dalam memilah-milah konsumen yang akan menjadi konsumen dalam membeli produk mereka. Contohnya itu seperti apabila target perusahaan skincare adalah usia 17 tahun ke atas, maka mereka harus pintar dalam strategi promosi. Sekarang ini banyak sekali strategi promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, baik melalui sosmed maupun melalui iklan dan banner ataupun sejenisnya. Nah, selanjutnya itu ada konsep pemasaran. Pada konsep pemasaran ini berpegang teguh pada prinsip bahwa sasaran organisasi adalah sesuai keinginan dan kebutuhan target pasar, yaitu konsumen. Contohnya itu, apabila produk skincare akan menurunkan produk-produk mereka ke pasaran, perusahaan harus pintar dan dapat memahami yaitu riset pemasaran, analisis pemasaran, dan juga menggunakan pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada konsep berjiwa sosial atau konsep berwawasan sosial, yaitu di mana perusahaan ini harus mampu memahami kebutuhan serta keinginan guna untuk mencapai kepuasan konsumen. Berikut adalah marketing mix 4P dan 7P dalam konsep pemasaran, di mana 4P meliputi produk. Produk ini serangkaian barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Contohnya itu pada produk Apple. Apple akan menawarkan smartphone mereka kepada konsumen agar tertarik menjadi pengguna mereka. Nah, contohnya itu smartphone Apple yang beredar di pasaran sekarang. Nah, selanjutnya itu price. Price itu sejumlah uang yang dibayar konsumen kepada penjual. Nah, selanjutnya itu ada promotion. Promotion itu serangkaian proses memperkenalkan brand atau produk kepada konsumen dengan cara melalui media sosial, televisi, banner, majalah, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya itu ada place. Place itu sistem saluran distribusi yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Nah, dalam contohnya ini, Apple akan mendistribusikan produk-produk mereka melalui stand booth yang ada di mall-mall terdekat ataupun melalui marketplace. Nah, selanjutnya itu marketing mix 7P, di mana meliputi produk. Produk ini adalah serangkaian barang atau jasa yang ditawarkan pada perusahaan kepada konsumen. Nah, price itu sejumlah uang yang dibayarkan
konsumen terhadap penjual. Nah, sedangkan kalau promotion adalah kegiatan mempromosikan atau memperkenalkan brand mereka kepada konsumen melalui media sosial ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya itu place. Place itu adalah serangkaian saluran distribusi yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Nah, selanjutnya itu ada people. People di sini adalah karyawan yang berkaitan dengan proses pemasaran. Karyawan sangat berperan penting dalam proses pemasaran, di mana karyawan ini akan langsung berkaitan dengan berinteraksi dengan konsumen dengan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada proses ini di mana apabila konsumen akan membeli suatu produk, sebut saja Apple melalui marketplace, maka konsumen tersebut akan melalui proses pemesanan, pembayaran, pengiriman sampai barang paket pada konsumen. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada bukti fisik. Bukti fisik itu kesan positif terhadap perusahaan baik dari kemasan produk ataupun bentuk produk yang ada. Nah, contoh distribusi yang menggunakan saluran 7P sebut saja pada makanan cepat saji seperti KFC, McD maupun Burger King. Mereka menggunakan bauran 7P untuk menentukan menu, harga, tempat, saluran distribusi, terus proses, terus bukti fisik sama tol. Pengertian strategi produk. Strategi produk adalah suatu kegiatan untuk memasarkan ataupun mempertahankan produk ataupun jasa yang dijual pada konsumen. Nah, beberapa strategi dalam strategi produk. 1. Penelitian pasar. Artinya adalah tim riset pemasaran harus turun kepada pasar untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara melakukan survei. Contohnya pada perusahaan skincare. Skincare akan menurunkan tim riset pemasaran mereka untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen melalui survei yang ada. Nah, yang kedua itu ada pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses menciptakan produk baru dari produk yang sudah ada dengan mengedepankan nilai kualitas dari produk itu sendiri. Contohnya adalah pada perusahaan Apple. Apple akan terus mengupgrade produk-produk mereka dengan fitur-fitur unggulan yang ada. Nah, selanjutnya itu ada penetapan harga, yaitu suatu kegiatan perusahaan dalam menentukan harga pada produk yang akan dijual di pasaran. Selanjutnya itu ada promosi. Promosi adalah kegiatan memperkenalkan produk atau brand kepada konsumen. Nah, di sini ada cara perusahaan menyesuaikan produknya dengan cara yaitu menjaga kualitas produk, menjaga kualitas merek, menjaga kualitas brand, sama mengedepankan fitur-fitur yang ada. Contoh perusahaan yang berhasil mengedepankan bauran lini produk dengan mengedepankan segmentasi pasar, riset pemasaran, mengelola siklus hidup produk, sama memperoleh keuntungan. Contohnya itu PT Unilever Indonesia yang berhasil menciptakan deterjen, sampo, sama Pepsodent. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan produk. Pengembangan produk adalah proses memodifikasi ataupun menciptakan produk yang sudah ada dengan mengedepankan nilai tambah pada produk itu sendiri. Tahapan-tahapan dalam pengembangan produk itu ada tahapan ide, tahapan analisis, tahapan pengenalan, tahapan pengujian, sama tahapan pengembangan. Nah, pengertian inovasi. Inovasi merupakan suatu proses menciptakan produk baru guna untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga timbul minat pembelian pada produk tersebut. Contoh perusahaan Indonesia yang menerapkan inovasi seperti Gojek. Gojek merupakan salah satu aplikasi ojek online yang banyak digunakan dan terus meningkatkan inovasi seperti adanya layanan pengantaran makanan, layanan pengantaran barang, sama layanan pembayaran digital. Nah, selanjutnya adalah manajemen produk baru. Manajemen produk baru merupakan salah satu cara pemasaran untuk memperkenalkan produk ke dalam pasar yang meliputi penelitian dan pengembangan produk. Nah, contoh dari perusahaan yang mengedepankan manajemen produk baru adalah perusahaan Apple. Apple terus menerus mengupgrade produknya untuk mempunyai fitur-fitur yang canggih. Nah, di sini manajemen produk barunya yaitu mengidentifikasi ide produk, strategi pemasaran, peluncuran produk, pengembangan produk, sama proses produksi. Nah,
Langkah-langkah produsen dalam memahami inovasi dan manajemen produk baru, yaitu satu, memahami segmentasi pasar, riset pasar, adanya proses inovasi, adanya strategi pemasaran, dan juga peluncuran produk. Nah, lalu apa saja sih yang dialami seorang produsen dalam inovasi dalam manajemen produk baru? Nah, kendala yang dialami oleh produsen itu adanya keterbatasan sumber daya, terus perubahan perilaku dan budaya, terus kegagalan dalam pengembangan produk, sama tantangan regulasi dan hukum. Lalu kenapa manajemen produk baru dan inovasi saling berkaitan? Karena keduanya ini saling berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perusahaan wajib sekali untuk memiliki inovasi produk baru guna untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih efektif, juga untuk bersaing di pasaran dan juga untuk mencapai kepuasan pelanggan. Pengertian analisis pesaing. Analisis pesaing adalah suatu cara perusahaan untuk menentukan kelemahan serta kekuatan dari para pesaing di dunia pasar. Nah, tujuan analisis pesaing adalah untuk mengetahui kelemahan serta kekuatan dan taktik juga strategi yang digunakan para pesaing dalam dunia pasar. Strategi keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing merupakan cara perusahaan untuk mempertahankan posisi pasar mereka dan juga menciptakan produk baru. Contohnya itu seperti Walmart. Walmart itu adalah salah satu perusahaan retail yang menawarkan produk-produk mereka dengan harga murah sesuai dengan rantai pasokan mereka. Nah, yang kedua itu ada perusahaan Apple. Apple akan menawarkan produk-produk mereka dengan desain yang lebih unggul, harga yang lebih mahal, juga teknologi yang digunakan lebih canggih. Nah, selanjutnya itu manfaat memahami keunggulan bersaing dan perilaku bersaing, yaitu satu, mengetahui kelemahan serta kekuatan yang digunakan para pesaing, dua, memahami tren pasar dan juga memiliki inovasi, tiga, mengantisipasi yang akan terjadi, dan yang terakhir adalah menjaga strategi pemasaran para pesaing. Nah, selain pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh para pebisnis guna untuk mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen dengan baik. Beberapa pertimbangan dalam strategi distribusi yaitu satu, karakteristik produk atau jasa, target pasar, persaingan, sama saluran distribusi. Nah, berikut adalah contoh ataupun pemilihan strategi yang tepat, yaitu satu, menggunakan lokasi yang strategis, menggunakan teknologi yang canggih, sama pengaturan jadwal yang tepat. Nah, selanjutnya ada kendala dalam strategi distribusi, yaitu biaya yang tinggi, persaingan yang ketat, sama kurang pengetahuannya akan teknologi. Contohnya adalah pada perusahaan jasa ekspedisi seperti JNE. JNE menaruh outlet-outlet mereka dalam keadaan strategis, namun kendala yang dialami mereka adalah biaya tinggi pada daerah terpencil. Manfaat dari strategi distribusi ini adalah memperluas pangsa pasar, memperluas brand ataupun memperkuat merek, sama membangun loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ada saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan semua jalur yang digunakan para pesaing guna untuk menyampaikan produk dari produsen kepada konsumen dengan baik. Nah, biasanya mencakup agen, distributor, dan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada macam-macam saluran distribusi, yaitu ada saluran distribusi langsung, saluran distribusi tidak langsung, saluran distribusi selektif, saluran distribusi intensif, sama saluran eksekutif. Nah, strategi promosi. Strategi promosi diartikan sebagai suatu rencana perusahaan untuk memperkenalkan ataupun memasarkan produk mereka kepada konsumen, biasanya melalui iklan, penjualan langsung, ataupun melalui sponsorship. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi promosi itu ada Gojek. Gojek akan memberikan potongan harga kepada fitur-fitur tertentu. Kedua, ada PT Unilever Indonesia. Mereka akan mengadakan giveaway pada event-event tertentu. Nah, sedangkan strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah jalur yang digunakan oleh para perusahaan guna untuk mengomunikasikan pesan pemasaran kepada targetnya, yaitu pelanggan. Nah, contohnya itu adalah perusahaan mobil, di mana perusahaan mobil akan meluncurkan produk baru, yaitu produk mobil listrik. Mereka akan menyediakan jasa promosinya itu melalui website ataupun internet. Nah, manfaat strategi promosi adalah satu, memperluas pangsa pasar, memperluas jangkauan pasar, sama memperkuat merek. Pengertian pemasaran digital. Pemasaran digital diartikan sebagai teknologi yang digunakan para
perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, biasanya melalui internet maupun melalui web. Nah, kelebihan pemasaran digital adalah lebih efektif, lebih mudah digunakan, sama lebih terjangkau. Sedangkan kekurangan dari pemasaran digital itu adalah pengguna lebih menggantungkan kepada teknologi, terus juga masalah teknisi sama masalah teknologi yang kurang memadai. Nah, sedangkan e-commerce adalah salah satu proses pembelian dan penjualan melalui internet ataupun web. Contoh e-commerce di Indonesia itu ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, ataupun tiket.com. Nah, selanjutnya itu manfaat dari e-commerce itu adalah memudahkan pelanggan untuk mencari produk, terus harganya lebih murah. Sedangkan kalau kekurangannya itu adalah pelanggan malas untuk beranjak dari rumahnya, terus pelanggan selalu mengandalkan teknologi, sama pelanggan selalu bergantung akan teknologi. Nah, teman-teman, sekian video dari saya mengenai manajemen pemasaran. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu kesimpulan di mana manajemen pemasaran ini sangat penting diterapkan bagi perusahaan ataupun para pebisnis lainnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Juga manajemen pemasaran ini bisa menjadi metode untuk mengatur jalannya pemasaran yang sesuai harapan perusahaan. Baiklah, saya akhiri video mengenai manajemen pemasaran dari materi-materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.